melanjutkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat persilahkan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Gedein kecil. Kenapa? Gedein yang itu. Tes. Kita pakai ini aja. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir mengkaji, mentadabburi isi daripada kandungan Al-Qur'an yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Maryam ayat ke-80. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina fardan. Wa narithuhu, dan kami mewariskan ma yaqulu, apa yang mereka katakan, wa ya'tina, dan mereka akan datang kepada kami fardan, seorang diri. Nah, maksudnya apa, Bu? Allah akan mewariskan apa yang mereka katakan. Di ayat sebelumnya mati ya? Tes. Hampir bapaknya. Waktunya habis. Tes. Halo. Di apa sih namanya? Oh iya, baterainya Habis ya? Satu doang. Ada bisa? Jadi pas betul. Ada pakai kicap ayah apa kan beneran ya. Tes. Wali dia. Lanjut tuh ya. Kecilin dikit. Ya. Tes 1 2 3. Wa narithuhu ma yaqulu ya'tina fardan. Kami wariskan apa yang mereka katakan itu, wa ya'tina, dan mereka akan datang kepada kami fardan, dalam keadaan seorang diri. Nah, maksudnya Allah akan mewariskan apa yang mereka katakan. Di ayat sebelumnya, orang kafir itu ketika dia ditagih hutang dia nggak mau bayar, dia bikin nanti aja di akhirat. Kalau di akhirat dia bakal apa? Bakal la'utiyanna malan wa walada. Allah akan memberikan buah harta yang banyak, anak-anak yang banyak, nanti aja, kata dia begitu. Artinya apa? Mereka merasa yakin bahwa harta yang mereka miliki hari ini, bahwa anak-anak yang mereka miliki hari ini, itu akan apa? Itu akan ada, tetap ada, bakal nanti sampai yaumil akhir, begitu. Maka apa Allah bantah? Wa narithuhu, dan Allah akan mewariskan ma yaqulu, apa yang mereka katakan itu,
Wa yatina, dan mereka akan datang kepada Allah fardan, seorang diri. Maksudnya apa, Bu? Bahwa kalau kita meninggal, kita kan ninggalin kalau nggak anak itu harta, kan gitu. Kalau misalnya kita meninggal, maka harta yang kita punya itu akan Allah wariskan buat anak keturunan kita. Begitupun kalau anak kita masih kecil, itu akan diwariskan atau diberikan ke orang lain oleh Allah. Jadi jangan ibu berpikir bahwa harta itu nanti akan kebawa ke akhirat. Enggak. Terlebih ketika harta itu enggak diinfakkan di jalan Allah, maka harta yang kita mati-matian cari dari pagi sampai sore itu akan diwarisin sama Allah kepada anak keturunan. Dan pada akhirnya apa? Wayatina, dia akan menghadap kami fardan, seorang diri. Gitu ada Pak. Itu merupakan bentuk kerugian daripada orang-orang kafir yang meyakini bahwa apa? Bahwa hartanya, anaknya itu kan bermanfaat buat akhirat mereka. Nah, untuk kita terutama orang-orang yang beriman dan Islam, mudah-mudahan kita kan bertanya bagaimana kita berharap menghadap Allah itu enggak dalam keadaan seorang diri, enggak sendiri. Kita kan juga pengen menghadap Allah ada yang nemenin, kan begitu Bu ya. Nah, caranya kita juga harus tahu dulu tentang siapa yang pantas kita jadikan sahabat. Maksudnya gimana? Manusia, Bu, di dalam kehidupan dunia ini bergaul minimal sama 4 hal. Yang pertama yaitu jabatan atau usaha, yang kedua harta, yang ketiga keluarga, dan yang keempat itu amal. Nah, kita sekarang dari keempat ini kita bergaul mana yang pantas dijadikan sahabat. Umumnya manusia yang ada di dunia yang sering kita dijadikan sahabat itu apa? Harta, jabatan, usaha, kalau dagang ya dagang. Buktinya apa? Buktinya kalau kita nyari duit, buktinya kita ngejar jabatan itu mati-matian. Kita bela-belain yang tadinya harusnya misalnya kita sholat jadi nggak sholat, karena apa? Ngejar nyari duit, ngejar namanya jabatan. Dan yang tingkatan kedua umumnya manusia setelah dia jabatan yang dia kejar itu harta. Itu dia kerjanya, kejar jabatan, tujuannya apa? Bisa ngumpulin harta di rumahnya, bisa memperkaya diri. Dan terkadang apa? Buktinya dia menjadikan harta itu sahabat. Ya dengan harta tadi dia apa? Enggak diinfakin itu harta. Dan dengan harta itu disombongin atau dia megah-megahin di hadapan orang. Maka apa? Umumnya setelah jabatan yang dijadikan sahabat oleh yang namanya manusia itu harta. Dan yang ketiga, yang kerap kali dijadikan sahabat yang benar-benar itu keluarga. Kalau ini masih pantas. Yang namanya kita bela-belain anak, tapi terkadang ada Bu yang orang ngebela-belain anak supaya sukses, dia nggak peduli halal haram. Ya wajar, kenapa? Karena yang dia jadikan sahabat itu adalah keluarga. Dan yang terakhir, yang terkadang orang males menjadikan dia itu sahabat, dia itu amal. Karena apa Bu? Amal biasanya kita kalau kita untuk beramal kepada Allah itu biasanya sisa-sisa tenaga. Ya kan? Sholat kalau misalnya kira-kira udah semua dikerjain baru. Atau ngaji kalau ada waktu aja misalnya. Maka kalau misalnya itu yang demikian, kita menjadikan amal tadi enggak jadi benar-benar sahabat yang diutamakan. Padahal apa Bu? Padahal nanti ketika kita meninggal, ya kan? Maka orang yang paling kita utamakan jadi sahabat jabatan. Kalau kata jabatan apa? Kalau kata kerjaan ya, kalau kata dagangan kita, mohon maaf, gue turut berduka cita, gue maaf nggak bisa nyerawat, nggak bisa datang ke rumah lu. Padahal apa? Itu jabatan orang merupakan hal yang paling kita jadikan sahabat. Terus yang kedua, kalau kata harta kita, mohon maaf, gue nggak bisa nganterin lu ke kubur, gue cuma bisa sampai rumah aja. Ya karena memang posisi gue di rumah, udah dah lu pergi sana ke kubur. Itu sahabat yang kedua yang katanya kita bela-belain, mati-matiin boro-boro dia mau nganterin ke kuburan lu. Terus yang ketiga apa? Keluarga. Keluarga yang selalu kita agung-agungkan, kita membela mati-matian sampai terkadang nggak peduli halal haram. Iya bener nganterin ke kuburan. Cuman apa? Cuman sampai kuburan doang, nggak ikut masuk. Tetap aja ketika kita mulai ditendang, kita diinjek-injek sama bagian dari keluarga. Apa mereka keluarga kita bakal mengikut masuk ke dalam kubur? Ada. Tinggal terakhir
sesuatu yang terkadang kita abaikan, sesuatu yang enggak kita anggap, sesuatu yang kita enggak peduliin, justru itu yang akan menemani kita di surga. Apa Bu? Amal. Dan inilah yang terkadang kita nggak sadarin. Padahal apa? Justru yang selama ini kita anggap nggak peduli, kita nggak penting, padahal itulah yang akan menemani kita nanti di dalam kubur. Dan bukan cuma di kubur, sampai menemani kita nanti di yaumil akhir. Kalau amal kita bagus, kalau amal kita compang-camping, nggak berguna juga, kan begitu, percuma juga. Makanya itulah kenapa Bu, kalau orang udah meninggal, ya kan, ketika apa? Ketika dia meninggal, dia omongannya sama Allah apa? Qala rabbirji'uni la'alli a'malun shalih. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli amalun soleh, agar aku bisa menggauli amal soleh ini dengan baik. Agar aku bisa bersahabat dengan amal soleh ini dengan baik, agar aku bisa melaksanakan amal soleh. Kenapa? Bukan dia baru sadar ternyata yang bela-belain yang bisa nemenin dia atau menghadap Allah nggak dalam keadaan sendiri amal soleh dia. Tapi apa? Dia baru sadar ketika dia nanti masuk ke dalam kubur. Sehingga itulah kenapa Bu, di dalam Al-Quran atau di ayat lain, di dalam surat At-Takasur, Allah bilang apa? Alhaqumut takasur. Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu, hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Artinya apa Bu? Orang yang suka bermegah-megahan dengan hartanya, harta gue banyak, harta gue hebat, atau bermegah-megahan terhadap anaknya, anak gue sukses, ini anakku punya jabatan, ya kan? Orang-orang begitu Bu, itu orang-orang yang sebenarnya susah tobatnya. Kecuali satu atau dua kemungkinan yang menjadikan dia sadar. Orang-orang yang suka bermegah-megahan itu dengan apa? Dengan anak, dengan harta, dengan misalnya kayak jamaah, pengajian, misalnya ngerasa dia hebat dengan pengajian. Orang ini cuma sadar dengan dua. Yang pertama apa Bu? Hatta jurtumul maqabir, itu apa? Dengan dia ingat mati atau mati itu sendiri yang menjadikan dia sadar, gitu. Kalau misalnya dia nggak ingat mati juga, ya udah nanti kalau kata Allah hatta jurtumul maqabir, entar kalau lo udah mati, kalla saya lamun, jangan begitu, lo bakal tahu nanti. Kalla saya lamun, maka jangan sekali-kali jangan begitu, lo akan tahu nanti. Tahu apa Bu? Ya itu tadi, bahwa apa? Wayatina fardan, dan mereka akan dikembalikan atau akan mendatangi Allah dalam keadaan sendiri. Makanya itulah kenapa pentingnya kita ngaji, kan gitu. Akhirnya kita tahu, oh iya ternyata ada sesuatu yang mungkin dalam hidup kita sering kita abaikan, sering kita nggak pedulikan, tapi justru yang kita abaikan itu yang akan menemani kita nanti sampai hari akhir. Itu apa? Amal soleh dan gitu. Dan kita juga berharap mudah-mudahan jangan cukup dengan amal soleh yang kita lakukan juga. Kita juga berharap ketika umur kita habis, amal soleh kita tetap ngalir. Apa itu? Di antara yang sebagaimana kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, kecuali apa? Ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya. Kecuali tiga, apa? Shadaqatul jariyah, yaitu apa? Shadaqah jariyah, seperti amal kita misalnya ke masjid, untuk jalan dan sebagainya. Dan bahkan kayak misalnya nih, sekali lagi saya sering ulang, ketika kita ngajak ngaji orang dan orang itu ngaji, dan ternyata kita besok meninggal, maka orang itu selama ngaji akan mengalir pahalanya ke kita. Itu merupakan bentuk jariyah yang misalnya terus mengalir walaupun kitanya udah nggak ada. Dan juga apa? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang dari ilmu misalnya hasil kita ngaji jadi amal, kan gitu. Ya kan, maka apa? Ilmu itu akan menjadikan apa? Tetap ngalir meskipun kita udah nggak ada, kita udah meninggal. Dan yang terakhir apa? Wa walidin sholih yad'ulah, yaitu apa? Anak-anak soleh yang mendoakan kita, orang tua. Maka di sinilah penting namanya memberikan pendidikan kepada anak, ngarahin anak gitu. Jangan cuek-cuek banget sama anak. Gitu. Artinya apa? Diarahin anak ini supaya menjadi anak yang soleh, yang diharapkan apa Bu? Ketika kita meninggal ada yang mendoain. Dan itu yang akan menjadikan pahala yang akan terus mengalir meskipun kitanya udah meninggal gitu. Dan yang terakhir selanjutnya
wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Dan apa? Dan mereka itu apa? Mengambil min dunillah selain Allah alihatan Tuhan-Tuhan. Tujuannya apa? Liyakunu lahum izzah. Tujuannya apa? Supaya menjadi pembela buat mereka. Nah, teorinya benar bahwa apa? Mereka mengangkat Tuhan, tujuannya apa? Supaya Tuhan tadi bisa membela mereka, bisa memuliakan mereka. Tapi yang jadi masalah apa? Wattakhadhu min dunillah, mereka ngambil Tuhannya itu apa? Selain Allah. Begitu. Itu apa? Kalau di zaman Rasulullah yang dijadikan Tuhan itu apa? Bulan dituhanin, matahari dituhanin, batu dijadiin Tuhan. Kan begitu, api dijadiin Tuhan. Maka kalau kata Syekh Sa'rawi, maka yang jadi pertanyaan, kalau misalnya itu adalah yang mereka jadikan Tuhan, maka apakah mereka yang mereka sembah itu memiliki aturan yang mengatur hidup mereka, yang memberikan ini haram, ini halal? Ada nggak itu yang siapa yang disembah itu batu tadi ngasih aturan hidup? Nggak ada. Masa batu memberikan aturan hidup, matahari memberikan aturan hidup? Dan juga apa? Apakah nikmat yang udah mereka kasih? Apa yang dikasih nikmat batu yang lu sembah itu? Apa nikmat apa yang dikasih oleh matahari yang lu sembah itu? Dan juga kemana mereka itu ketika kamu berada dalam kandungan? Kalau kata Syekh Sa'rawi, ketika kita dalam perut, kemana itu Tuhan-Tuhan yang lu Tuhan itu? Bulan kemana? Matahari kemana? Batu kemana? Api kemana? Padahal yang ketika kita dalam kandungan, terus kita yang kita dilahirkan dan yang merawat itu adalah orang tua kita. Kalaupun ada ya hal atau sesuatu yang pantas lebih dipatuhi, ditaati oleh manusia ketimbang batu-batu yang mereka sembah, maka apa? Orang tua adalah yang paling mereka pantas taatin ketimbang yang mereka sembah tadi. Begitu, Bu. Kalau kata Syekh Sa'rawi. Dan juga yang namanya menyembah itu kan berarti apa? Mengunggulkan yang disembah daripada selainnya. Kalau misalnya kita melihat kita ini termasuk hamba apa sih? Yang kita tinggal lihat aja. Bandingin misalnya kalau misalnya harta, kalau misalnya profesi atau kerjaan kita lihat. Ini misalnya jadwal yang ngaji, terus ada jadwal misalnya ada bisnis. Kita lebih pentingin mana tuh? Kalau misalnya kita lebih pentingin adalah bisnis kita ketimbang misalnya ngaji. Kalau misalnya kita lebih pentingkan adalah usaha kita atau harta kita ketimbang sholat, maka itu bisa disimpulkan bahwa yang kita sembah itu adalah apa? Itu adalah harta tadi. Wajar kalau orang ada yang nyembah harta, wajar. Kenapa, Bu? Karena di ayat ini dijelaskan alasannya, liyakunu lahum izzah. Tujuannya apa? Dengan mereka dijadikan Tuhan tadi supaya apa? Supaya izzah. Itu katanya supaya mereka dimulia, ngerasa hebat. Kan gitu. Dan terkait karena orang ngejar-ngejar harta kan tujuannya itu. Pengen dihormatin, pengen dihargain, pengen mulia, dinilai orang. Makanya wajar harta itu merupakan bagian daripada apa? Wattakhadhu min dunillah. Yang mereka apa? Jadikan dari selain Allah itu untuk dijadikan Tuhan. Makanya wajar orang ngejar jabatan. Kenapa? Karena dengan jabatan tadi dia ngerasa apa? Liyakunu lahum izzah. Dengan jabatan tadi dia akan merasa dihormatin, dihargai, dimuliakan. Sehingga wajar itu dikejar-kejar. Padahal di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kala sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunu alaihim jidda. Kalau kata Allah, kala sekali-kali tidak, sayakfuruna, dan akan mengkufuri. Siapa yang akan mengkufuri? Itu tadi yang mereka tuhankan tadi, bi ibadatihim, atas ibadah mereka. Maksudnya ibadah orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa yakunu, dan apa? Dan mereka itu apa? Alaihim bidda, dan mereka itu nanti itu apa? Saling bidda, saling bermusuhan. Nah jadi, Bu, kalau misalnya yang kita tuhankan nanti adalah misalnya setan, ya nanti mereka apa? Setan itu mengkufuri apa-apa, gue gak pernah nyuruh soal nyembah gue. Begitu juga bulan, misalnya kita sembah bulan juga mengelak, mengingkari. Kalau misalnya apa lagi yang kita sembah? Harta, begitu juga. Dan bukan cuma mengingkari, Bu. Kalau kata Syekh Sa'rawi,
Wa aktsaru min dzalik, dan yang lebih parah dari itu, wa yakunu alaihim didda. Yang lebih parah dari itu, mereka itu apa? Saling bertengkar, saling berantem, bermusuhan ketika nanti di yaumil akhir. Salah satunya itu tadi, ada orang yang nyembah malaikat, ya kan? Maka Allah bertanya kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu iyyakum kepada kamu, kanu ya'budun, itu menyembah kamu, hai malaikat. Maka apa malaikat mengatakan, subhanaka anta, maha suci engkau ya Allah, waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami dari apa? Dan mereka itu apa? Yang mereka jadikan Tuhan, balkanu yang buduna jin. Tapi yang mereka jadikan Tuhan itu jin, bukan kami. Artinya apa? Jin itu mengelak dan bahkan menuduh bahwa yang mereka sembah itu bukan kami, tapi yang mereka sembah adalah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu mengimani jin tadi itu adalah malaikat. Wah, bertengkar. Dan bahkan cuma itu, kalau misalnya Bu, harta yang kita sembah, ya kan, harta yang kita kejar selama ini ketimbang Allah, maka harta juga nanti bakal jadi musuh kalau kata Allah. Apa buktinya? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yauma yuhma, yaitu pada hari ini, yuhma akan apa? Kami panaskan, yaitu apa? Emas dan perak, alaiha atas mereka, finnari jahannam, di neraka jahannam. Fatakwa, dan akan kami bakar, maksudnya dikucurin itu emas yang tadi, harta yang kita kejar-kejar, emas panas, perak panas, nanti dikucurin. Jibahum biha jibahuhum, yaitu apa? Kepada dahi-dahi mereka, wajunubuhum, dan kepada lambung-lambung mereka, waduhuruhum, dan kepada punggung-punggung mereka. Kalau kata Allah apa? Hadama karena jutum yang fusikum, ini adalah sesuatu yang kamu simpan untuk diri kamu. Fadzuku, maka rasakan makuntum taknizun, maka rasakan apa yang kamu simpan tadi. Artinya apa Bu? Ternyata harta yang kita kejar mati-matian, yang kita tuhankan tadi, itu akan jadi musuh. Buktinya apa? Nanti harta atau emas, perak yang kita kejar, itu kan simbol harta, emas, perak ya, yang kita kejar dipanasin sama Allah. Ketika udah panas, diguyur itu kita punya dahi, diguyur kita punya lambung, diguyur itu kita punya kaki. Kalau ibu tahu panasnya api neraka, ini jangan berbicara apinya, ibu injek bara api neraka yang mendidih otak. Itu saking apa? Saking panas, apalagi diguyur dalam bentuk cairan panas. Baranya aja yang diinjaknya kaki, yang mendidih otak. Saking panas dia itu punya panas, melebihi panasnya api dunia. Maka apa? Itulah, dan juga apa? Hadama, itu merupakan apa? Dan inilah yang kamu selama ini kamu simpan, dan rasakanlah apa yang kamu simpan. Artinya Bu, harta yang kita simpan, yang gak kita sodakohin, yang gak kita mari, ya kan, yang gak kita infakin, maka itu yang akan menjadikan azab buat kita. Syukur kalau kita punya anak soleh, ketika kita meninggal, walaupun harta kita banyak, hartanya disodakohin, kan gitu. Kalau anak kita soleh, kalau kagak, boro-boro, ujung-ujungnya warisan jadi ribut, kan gitu. Ya wajar namanya warisan ribut. La barakata fil wirsa, nggak ada keberkahan dalam waris. Makanya wajar orang banyak ribut gara-gara harta waris. Apalagi kita tuh ngomong nggak, udah yang diwarisin kagak banyak, yang dia meninggal nggak banyak, ribut lagi, udah lebih parah lagi tuh. Makanya apa? Jangan sampai daripada apa? Harta seperti yang kita udah bahas, jangan sampai nggak dibawa mati. Caranya bagaimana? Caranya dengan disodakohin. Makanya saya juga senang kadang-kadang kayak ibu nih ngaji, ada yang bawa walaupun sekedar kerupuk, tapi kalau itu bisa dinikmati orang banyak. Terlebih yang menikmati itu adalah orang yang menuntut ilmu. Gede bener pahalanya tuh, gede bener. Sampai ada menjadikan, wah enak ngaji di sini, makanannya banyak, tertarik. Misal tertarik gara-gara itu nggak masalah, gara-gara makanan dulu. Dia duduk bareng, tenang enak. Lama-lama kan dia bukan sekedar karena makanan, tapi karena Allah, kan begitu nggak Pak? Itu juga merupakan bentuk sedekah yang edukasi bahwa apa? Bahwa rezeki yang punya bukan cuma membuat gigi bawah
istilahnya nggak digunakan tapi dibawa mati walaupun sekedar dengan perpu misalnya begitu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman alam taro anna arsalna sayyatin 'alal kafirina fa'utuhum azza. Dan apakah kamu tidak melihat sesungguhnya kami arsalna mengutus as-sayyatin setan-setan 'alal kafirin kepada orang-orang kafir fa'utuhum azza, yaitu apa? Menggoda mereka. Nah jadi Bu, Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Allah mengizinkan atau memerintahkan setan itu supaya menggoda orang-orang kafir. Dan sebenarnya bukan cuma orang-orang kafir, Bu. Kita juga termasuk orang-orang beriman. Allah memberikan izin kepada apa? Kepada setan untuk menggoda kita. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa sih tujuan Allah menjadikan setan itu atau mengizinkan setan menggoda kita? Nah tujuannya apa? Ahasiban nasa, apakah manusia mengira yutrakuna, dibiarkan an yaquluna amanna, yaitu dibiarkan setelah mereka mengatakan beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka nggak diuji. Artinya tujuan Allah menjadikan setan atau mengizinkan setan menggoda manusia, tujuannya apa? Tujuannya sebagai ujian. Dan juga setan, Bu, itu apa? Punya kepintaran dalam menggoda kita. Makanya di cara mengujinya setan, summa kemudian la'atiyannahum, kami akan mendatangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Itu menggoda apa? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya apa? Berbagai selak itu dimasukin darah setan. Salah satu contoh misalnya ngaji. Ibu mau datang ngaji di sini kan itu godaan setan banyak. Yang pertama, kalau kata setan digoda pas mau ngaji, udah Bu jangan ngaji. Ini kan ada sinetron bagus. Misalnya tuh. Kalau misalnya ibu bagus, setan enggak tetap mau ngaji. Ya kan begitu. Kalau misalnya dibilang setan, ya udah ngaji kan daripada di rumah empat ngeliatin laki, ini ngaji, ya bener Bu. Kalau kata kita bisa nggak bener, ya bener. Ya udah niatnya apa? Bukan karena Allah, karena empat ngeliat laki di rumah. Kan gitu, kena kita kalah. Atau misalnya kita sukses dan nggak peduli, enggak lah, gue masa empat sama laki, gue mau ngaji, pengen ngaji. Nah, ketika udah sampai di pengajian, digoda lagi sama setan. Bu, itu ada CS tuh, ngobrolnya gue. Misalnya, jangan dengerin, ngobrol, jangan dengerin ustaznya. Akhirnya lah bener dia ngobrol, tergoda dia sama setan itu. Ayo udah enggak, ibu udah nggak tergoda nih? Ya enggak, gue pengen ngobrol, gue pengen dengerin ustaz. Udah kata dengerin ustaz, setan tetap masih bisa goda lagi Bu. Caranya gimana? Oh iya, ibu mah wanita solehah, kalau kata setan. Akhirnya apa? Dia dikit, ya iyalah siapa gua. Kan gitu, akhirnya apa? Karena kita begitu. Itu setan dari segala cara, dari segala celah digoda. Setan itu sampai dikasih kepintaran begitu sama Allah. Nah begitu juga kita Bu. Kita juga setan akhirnya kan dikasih kepintaran sama Allah nih. Kita juga dikasih kepintaran sama Allah, dikasih kebisaan. Buktinya apa? Ketika setan bilang di dalam ayat lain, setan kan bilang apa? Dan demi kemuliaan kamu, lahubiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semua. Artinya apa Bu? Demi kekuasaan kamu, artinya apa? Setan itu kan bisa ngegoda karena kuasa Allah. Maka apa? Aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang soleh. Artinya kita juga dikasih kehebatan, kekuatan. Itu apa? Kalau misalnya kita ikhlas. Makanya sekali lagi tiap hari, tiap detik ditata niatnya, ditata apa supaya kita memang niatnya ikhlas. Saya juga berharap mudah-mudahan Allah anugerahi saya keikhlasan. Dia juga berharap mendoakan mudah-mudahan Allah juga anugerahkan buat ibu semua keikhlasan, sehingga dengan ikhlas tadi, dengan mengharap Allah ridha Allah, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan nanti di yaumil akhir gitu. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian pada malam hari ini.
masih menjelaskan bagaimana tabiat orang kafir supaya kita tidak seperti mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ilil dalam ayat ini bahwa yang pertama orang kafir itu mengira bahwa apa yang mereka kumpulkan berupa harta, anak-anak yang mereka banggakan, semua yang Allah anugerahkan itu ketika dia kelola dengan sekemauan dia nanti akan menolong dia di akhirat kan begitu. Termasuk kalau misalnya gua nggak bayar utang, nanti harta gua banyak, anak gua banyak kan begitu. Padahal orang beriman itu tidak seperti itu. Orang beriman itu dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita agar nanti bermanfaat di akhirat itu ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan agama. Termasuk ketika kita dianugerahkan harta, maka harta itu akan menjadi teman kita manakala harta itu dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahkan anak itu akan menjadi teman kita manakala dikelola dengan petunjuk agama. Begitupun dengan jabatan, begitupun dengan amal. Jadi jangan sekali-kali merasa bahwa amal itu nanti akan menjadi teman kita. Jadi kalau baru amal itu belum, Bu. Jadi amal yang akan menjadi teman kita itu adalah amal yang didasari dengan keikhlasan, bukan sekedar amal. Makanya perlunya kita ngaji itu kan begitu. Bukan sekedar kita bisa beramal, tapi amal ini dikawal dengan keikhlasan. Karena kalau hanya sekedar beramal ini bahaya. Ujung-ujungnya seperti orang kafir di kelanjutan ayat tadi. Dia bisa mengambil Tuhan selain Allah. Jadi kalau orang kafir itu kan Tuhannya itu benar ngambil Tuhan, Bu. Tapi Tuhannya itu bukan Allah. Tuhannya itu ya patung, kan berhala, pokoknya selain Allah. Nah, orang-orang kita juga orang-orang beriman, manakala kita tidak mengenal Allah itu bisa mengambil Tuhan selain Allah, termasuk amal. Karena Tuhan itu tidak boleh dua, harus satu, ya Allah. Artinya apa? Allah itu tempat sandaran kita, tujuan kita. Jadi kalau masih kita bersandar, saya begini, sholat saya, puasa saya, sedekah saya, ya kita bertuhannya sama amal. Ujung-ujungnya ya sama ya kayak orang kafir begitu. Oleh sebab itu beramal itu harus dikelola dengan petunjuk agama, baik tata caranya ataupun pengawalan secara batin. Tidak cukup hanya sekedar beramal. Makanya kan ada istilah amalnya orang alim sama orang nggak berilmu itu beda. Misalnya ibu sholat, orang awam sholat sama orang alim sholat ya beda. Sedekahnya orang alim sama orang awam beda. Karena apa? Yang membedakan itu apa? Pengelolaan secara ilmu baik lahir ataupun batin. Karena kalau kita beramal hanya sebatas untuk memuliakan diri kita, yang nggak ada apa-apanya. Misal kita bersedekah supaya disebut orang kaya, kita rajin ngaji biar disebut orang baik. Sementara kita beramal itu apa? Bukti tunduk patuh kita kepada Allah. Ya saya ngaji karena Allah suruh ngaji. Saya sholat karena Allah suruh sholat. Saya taat kepada suami karena Allah saya suruh taat kepada suami. Jadi itu aja. Kita berbuat baik itu karena Allah merintah. Kalau Allah nggak merintah kan enggak. Jadi mudah-mudahan ya dengan semakin kita mengkaji kitab suci Al-Quran, kita semakin dikasih terang hati kita ini. Karena ini hati ini penting, terangnya hati itu. Bagaimana sih terangnya hati itu? Jadi yang namanya terangnya hati itu, hati ini bisa melihat kebenaran itu kelihatan, Bu, nampak.
Karena yang namanya terangnya hati itu yang akan kita rasakan yang pasti itu nanti setelah nyawa kita sampai di tenggorokan. Itu hati itu akan terang, akan kelihatan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Iril, orang kalau udah nyawa di tenggorokan itu semua minta kembali, sebentar aja Tuhan, saya mau beramal soleh. Kenapa? Karena hatinya itu udah terang, kebenaran udah dibuka, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, caranya bagaimana sekarang supaya dari sekarang ini terang hati kita, yang ngaji, banyak berzikir, gitu kan, bergaul dengan orang-orang soleh, supaya hati ini terang. Kalau hati ini udah terang, maka kebenaran itu akan kelihatan. Kalau sudah kelihatan, ya kita akan yakin dengan kebenaran itu untuk menjalankan. Kenapa si ibu masih ragu, ngaji masih malas, sholat masih berat, misalnya berbakti kepada suami masih ragu-ragu kalau dia begini sama kita, kan begitu. Karena hatinya masih remek-remek, jadi masih remeng-remeng. Tapi kalau udah terang, itu udah yakin, udah enak aja. Jadi ngejalanin amal itu seperti itu. Makanya terangnya hati itu penting. Apa Bu? Terangnya hati itu penting. Yang bisa nerangin hati kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Yang ada dalam hati kita itu hanya Allah. Makanya saya kemarin udah sebutin, gak boleh di hati kita ini ada suami kita, gak boleh di hati kita ada anak kita, gak boleh di hati kita ada harta kita. Karena nanti hati jadi gelap. Yang ada cuman Allah. Yang lain itu ya udah di luar aja. Tapi ketika Allah anugerahkan, semua jadikan fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak seperti itu bahaya. Kenapa Ibu bahaya? Tadi dijelaskan, kita ini hidup di dunia ini akan diutus oleh Allah yang namanya setan buat kita. Yang namanya setan tadi digambarin, setan itu ngegodanya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah dengan segala cara. Yang tidak akan tergoda itu hanya satu, yaitu orang yang ikhlas. Makanya coba Ibu lihat surat Al-Ikhlas Bu. Surat Al-Ikhlas, tahu nggak surat Al-Ikhlas Bu? Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata ikhlas? Nggak ada. Coba dalam surat Al-Baqarah ada nggak kalimat Baqarah? Ada. Anas, ada kalimat Anas nggak? Jadi yang namanya ikhlas itu tidak kelihatan Bu. Maka kalau ada orang ngomong, udah gua mah ikhlas, udah kagak ikhlas kalau begitu Bu. Jadi yang namanya ikhlas itu nggak perlu diomongin, nggak perlu kelihatan. Karena yang namanya ikhlas itu tidak nampak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah supaya kita bisa ikhlas, caranya bagaimana? Udah karena Allah aja. Saya ngejalanin perintah Allah. Jadi saya pesan kepada ibu ngaji, pokoknya saya karena Allah. Saya ngejalanin perintah Allah. Sholat udah karena Allah. Berbuat baik kepada tetangga karena Allah. Jangan karena kebaikan dia. Jadi jangan melihat kiri kanan. Yang dilihat itu apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita sudah seperti itu, insya Allah amal kita itu akan bisa menemani kita nanti di yaumil kiamah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya amal ini tidak dikawal dengan keikhlasan, maka amal itu akan seperti debu yang berterbangan. Saya perasaan di dunia itu haji udah, umroh udah, tahajud sering, duha apalagi, puasa Senin Kemis kan begitu. Tapi amalnya enggak ada, kemana? Karena itu semua sudah diambil di dunia sama kita. Bagaimana cara ngambil di dunianya? Semuanya dipakai untuk memuliakan diri kita, supaya dipuji orang, supaya disebut orang baik. Ya udah habis. Jadi kita beramal itu sekali lagi
semata-mata ngejalanin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam niat ibadah baik yang sunnah, yang fardu, semua ulama ngajarin niatnya itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, enggak ada niat yang tidak pakai lillahi ta'ala, Bu. Karena kalau tidak lillahi ta'ala ya udah out semua, enggak ada. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengkaji, kita semakin tahu tata cara mengelola apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, kita semakin ikhlas dalam beramal. Karena kalau misalnya kita sudah ikhlas, maka pasti hidup kita akan bahagia. Kalau orang ikhlas mah pasti bahagia, Bu. Karena apa? Karena udah nggak kena macam-macam. Misalnya kayak diomongin orang, diapain udah nggak mempan, ya udah biasa aja lah. Orang bukan Tuhan ini, kalau diapa-apain Tuhan baru kita kaget, kan begitu. Tapi kalau sama orang mah ya santai aja. Tapi kalau misalnya ditegur sama Tuhan, baru kaget. Karena apa? Karena kita akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dianugerahkan kepada kita. Mungkin itu saja, itu tambahan dari saya. Kemudian sebelum ditutup dengan doa.